dengan 2022 11.055. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan juga diversifikasi. Klasifikasi adalah proses mengubah data input yang bersifat tegas dan menjadi bentuk data fuzzy. Nah, dalam konteks logika fuzzy, ini berarti mengonversi nilai-nilai numerik yang pasti menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy. Proses ini penting karena memungkinkan sistem untuk menangani ketidakpastian dan variabilitas dalam data yang tidak dapat diolah secara efisien oleh logika biner tradisional. Klasifikasi sering digunakan dalam sistem kontrol dan pengambilan keputusan, seperti dalam pengaturan suhu ruangan dan pengendalian kendaraan otomatis. Dengan menggunakan fungsi keanggotaan, klasifikasi memberikan kemampuan kepada sistem untuk menilai data dengan cara yang lebih fleksibel dan menyerupai cara manusia membuat keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan fungsi keanggotaan seperti linear, angular, trapezoidal, dan juga sigmoid. Langkah-langkah klasifikasi. Yang pertama, menentukan himpunan fuzzy. Nah, kita mendefinisikan himpunan-himpunan fuzzy untuk setiap variabel input. Contohnya untuk variabel suhu, kita bisa memiliki himpunan fuzzy dingin, sedang, dan juga panas. Untuk fungsi keanggotaan. Nah, setiap himpunan fuzzy memiliki fungsi keanggotaan yang menentukan derajat keanggotaan suatu nilai input dalam himpunan tersebut. Nah, fungsi keanggotaan bisa berbentuk segitiga, trapesium, dan lain sebagainya. Menghitung derajat keanggotaan. Dengan menggunakan fungsi keanggotaan, kita menghitung derajat keanggotaan nilai input dalam setiap himpunan fuzzy. Nah, derajat nilai tersebut yaitu antara 0 dan juga 1. Nah, ada contoh klasifikasi. Misalnya kita memiliki variabel input suhu dengan nilai 27 derajat Celcius, kita definisikan yaitu dingin 0 sampai 20, sedang 15 sampai 30 dan panas 25 sampai 40. Nah, untuk menghitung derajat keanggotaan suhu 27 derajat Celcius dalam himpunan sedang dan panas, maka bisa dengan cara sebagai berikut. Yaitu satu, menentukan fungsi keanggotaan. Nah, untuk memudahkan, kita akan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga untuk setiap himpunan fuzzy. Ini untuk dingin, sedang, dan juga panasnya, yaitu menentukan parameter fungsi keanggotaan. Nah, berdasarkan rentang suhu yang diberikan, yaitu ada A sama dengan 0, B sama dengan 20, dan C sama dengan 20. Nah, A di sini sebagai batas bawah, B sebagai nilai puncak, dan C sebagai batas atas. Menghitung derajat keanggotaan. Nah, karena di sini 27 derajat, maka dingin nilainya adalah 0. Dan untuk sedang, maka keanggotaan sedang yaitu 30 min 27 per 30 min 22,5, yaitu 3 per 7,5, dan yaitu adalah 0,4. Nah, untuk panas yaitu naik keanggotaan panas yaitu 27 sama dengan keanggotaan panas 27, yaitu 27 dikurangi 25 per 32,5 minus 25. Nah, nilainya yaitu 0,2667. Keanggotaan suhu 27 derajat Celcius untuk dingin yaitu 0, sedang 0,4, dan panas 0,2667. Nah, jadi suhu 27 derajat Celcius itu keanggotaannya 0,4 pada sedang dan 0,2667 pada panas. Dan diversifikasi yaitu proses yang digunakan dalam logika fuzzy untuk mengubah nilai fuzzy yang diperoleh dari proses inference fuzzy menjadi nilai yang tegas. Nah, gunakan dan yang digunakan dalam dunia nyata. Proses ini penting untuk menerapkan sistem logika fuzzy karena membantu menghasilkan data yang dapat diambil tindakan berdasarkan output fuzzy. Ada beberapa metode yaitu Sederoid, Bisector, Min of Maximum, Large of Maximum, Small of Maximum. Dan ada contoh diversifikasi. Nah, apabila kecepatan motor memberikan keanggotaan 0,7 pada sedang dan 0,3 pada cepat, dan kecepatannya yaitu pada sedang 40-60 dan pada cepat yaitu 60-80. Berikut cara menghitungnya. Nah, untuk sedang yaitu 40-60 km per jam dan cepat 60-80. Dari inference yang didapatkan yaitu keanggotaan sedang 0,7 dan keanggotaan cepat 0,3. Adapun rumusnya sebagai berikut bisa dilihat di sini ada metode yang ditulis rumus Z sigma keanggotaan I ZI per keanggotaan I. Nah, Z merupakan nilai Cripps output. Nah,
keanggotaan I merupakan keanggotaan pada setiap himpunan fuzzy dan ZI merupakan pusat dari masing-masing himpunan fuzzy. Menentukan titik tengah menggunakan centroid untuk setiap himpunan. Nah, untuk himpunan sedang dapat 50, untuk himpunan cepat didapat 70 dengan rumus yaitu minimum tambah maksimum dibagi dua. Dan substitusikan ke rumusnya. Nah, di sini menggunakan rumus 0,7 kali 50 dan juga 0,3 kali 70 per 0,7 tambah 0,3. Nah, di sini dapat 56. Nah, jadi dengan metode sineroid kecepatan motor yang tegas adalah 56 km per jam. Kesimpulannya, fazifikasi adalah proses mengubah nilai tegas menjadi nilai fazi berdasarkan fungsi keanggotaan. Nah, ini memungkinkan kita mengolah data secara lebih fleksibel. Nah, untuk inferensi fazi menggunakan aturan jika maka untuk menentukan output berdasarkan data keanggotaan dari variabel input. Nah, hasil dari inferensi ini masih dalam bentuk fusi sehingga kita memerlukan defasifikasi untuk mengubahnya kembali menjadi nilai yang tegas. Nah, salah satu defasifikasi yang umum digunakan yaitu centroid yang menghitung rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan nilai berdasarkan keanggotaan fuzzy. Dengan defasifikasi dan juga defasifikasi, sistem dapat mengolah informasi yang tidak eksak dan menghasilkan keputusan yang lebih adaptif dalam berbagai kondisi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.